Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukarnadi, CGP dari SMP Negeri 1 Jepon, Angkatan 10. Dalam hari ini saya menjadi supervisor. Perkenalkan juga, saya Murniwati, CGP Angkatan 10 dari SDN 2 Jepon, saya sebagai coach. Saya Sulistinisi, CGP Angkatan 10 dari SDN 1 Karangjati Blora sebagai Puji. selamat melihat. Selamat siang Bu Murni. Selamat siang Pak Karnati. Oke, Bu Murni hari ini mau mengadakan kegiatan coaching ya? Iya Pak, betul. Kira-kira ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan sebelum mengadakan kegiatan coaching, boleh apa tidak Bu? Boleh Pak. Ya, jadi nanti saat Ibu Murni mau pas mengadakan kegiatan coaching, saya akan amati gitu ya, dan saya nilai sesuai rubrik yang tersedia. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apakah sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, sesuai kata kunci yang disampaikan oleh Kosi, serta jawaban disampaikan oleh Kosi apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Murni ajukan, gitu ya Bu? Iya Pak. Kemudian jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi Bu ya. Iya, Pak. Boleh ya Bu? Boleh Pak. Kira-kira apa yang ingin Bu Murni kembangkan dalam proses coaching nanti Bu? Iya Pak. Dalam proses coaching nanti saya akan mengembangkan 3 kompetensi Pak. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi ada 3 ya kompetensi yang ingin dikembangkan. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu Bu ya. Kemudian dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira kompetensi apa ya Bu yang menjadi ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik, begitu Bu? Ya, dari ketiga kompetensi tadi ya Pak, saya akan mengembangkan kompetensi yang lebih spesifik lagi. Ada 2 kompetensi Pak yang ingin saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya tulis Bu ya ini ya, saya catat. Nah, dari sini nanti kira-kira indikator tercapaian dari coaching ini apa ya Bu? Ya, dari proses coaching nanti ya Iya. Pak, saya berharap nanti si coach bisa mengembangkan kompetensi yang dimilikinya. Ya. Kemudian si coach juga dapat menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, berarti Ya. ada 2 ya. Ya, Yang Pak. pertama bisa mengembangkan kompetensi si coaching, dan yang kedua bisa mengatasi permasalahan atau solusi yang dari permasalahan yang sedang dihadapi, begitu ya Bu? Oke, baik, terima kasih Bu atas jawaban-jawaban yang disampaikan hari ini. Kira-kira nanti kalau sudah habis melaksanakan coaching, kita bisa bincang-bincang lagi Bu? Bisa Pak. Bagus sekali Bu. Oke, saya juga akan melanjutkan kegiatan. Bu Murni silahkan melanjutkan kegiatannya untuk coaching Bu ya. Ya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum Bu Sulis, Pak Karnati. Waalaikumsalam Bu Murni. Bagaimana ini kabarnya panjenengan berdua? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Baik. Mohon izin ya Pak Karnati, saya akan coaching dulu dengan Bu Sulis. Iya Bu. Bu Sulis. Nggih, ya Bu Sehat ya, Bu Murni. Sulis? Alhamdulillah sehat, Bu Murni sehat.
kemarin Bu Sulis mengatakan pada saya bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan Bu Sulis kepada saya. Apa itu Bu Sulis? Begini Bu Murni, saya sedikit ada permasalahan ya dengan anak didik saya. Ini Bu Murni, saya amati semakin kesini ya, itu minat membaca anak saya, anak didik saya ya Bu Murni, itu kok semakin berkurang ya Bu Murni. Ini bagaimana Bu Murni? Jadi minat bacanya anak didiknya Bu Sulis rendah begitu ya Bu Begitu, Sulis. nggih. Ya, ini Bu Sulis, kita ini hanya punya waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Kira-kira dari obrolan kita nanti apa yang diharapkan Bu Sulis? Dari bincang-bincang ini nanti nggih Bu Murni nggih, saya berharap saya menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi Bu Murni, di mana permasalahan yang saya hadapi adalah anak didik saya minat membacanya itu yang kurang, yang sangat rendah begitu Bu Murni. Dengan harapan dengan bincang-bincang kita kali ini saya bisa meningkatkan minat baca anak didik saya begitu. Ya, jadi Bu Sulis ingin meningkatkan minat baca anak didiknya Bu Sulis. Betul, begitu ya, Bu Sulis. betul. Nah, menurut Bu Sulis nih, gambaran seperti apa kalau anak didik itu dikatakan minat bacanya tinggi Bu Sulis? Begitu. Menurut saya ini Bu Murni, anak dikatakan minat membacanya bagus atau dikatakan minat membacanya tinggi nggih Bu Murni nggih. Itu kalau ini menurut saya loh nggih. Kalau anak itu tidak usah disuruh oleh guru ataupun orang tuanya. Kalau di rumah otomatis orang tua nggih Bu Murni, kalau di sekolah guru itu tidak usah disuruh, dia secara sadar nggih bisa langsung, oh ya ini memang harus saya lakukan, oh ya memang ini memang seharusnya ini saya baca, ini sudah seharusnya saya ketahui ya, gitu. Otomatis anak itu dengan kesadaran diri mau melakukan tanpa adanya paksaan, tanpa adanya disuruh oleh guru. Ya, jadi menurut Bu Sulis, anak dikatakan minat bacanya tinggi itu jika anak sudah mau melakukan membaca sendiri dengan kesadaran diri, Iya, betul. tanpa menanti disuruh begitu ya Bu Betul, Sulis gitu, ya. Murni. Jadi secara otomatis si anak itu sudah mau membaca begitu ya Bu Sulis. Nah, kalau menurut Bu Sulis nih, jika dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisinya saat ini di skala berapa ini Bu Sulis? Waduh, kalau untuk skala ya, saya menilai anak didik saya saat ini Bu Murni, itu saya berikan angka 6 itu sudah bagus untuk saat ini loh ya. Jadi menurut Bu Sulis, untuk saat ini posisi skalanya di angka 6 gitu. Nanti setelah kita melakukan bercakap-cakap, mungkin Bu Sulis menemukan sebuah solusi. Kira-kira Bu Sulis ingin meningkat sampai ke skala berapa ini? Harapan saya nih Bu Murni, dari level yang tadi 6 Bu Murni, dengan nanti setelah adanya kegiatan ini saya ada solusi, saya mempunyai target, mempunyai harapan anak saya ini ada di level 8 begitu. Jadi Bu Sulis ingin meningkatkan dari level 6 6, ke level betul. 8. Betul, Bu Sulis ya. betul. Nah, untuk supaya bisa mencapai ke level 8, kira-kira rencananya Bu Sulis ini apa? Rencana Bu Murni atau strategi yang ini saya sudah terbesit di hati saya Bu Murni. Saya itu ada rencana untuk membuat istilahnya pojok baca di dalam kelas Bu Murni. Jadi setiap saat atau setiap waktu manakala dia sudah selesai mengerjakan tugas, barangkali sambil menunggu teman yang lain belum selesai atau sambil menunggu jam istirahat, anak bisa berkunjung ke pojok baca itu Bu Murni, mengisi waktu dengan membaca buku di pojok baca itu begitu. Tidak harus pergi ke perpustakaan. Memang di sekolah kami ada perpustakaan sekolah Bu Murni.
Tapi untuk ke perpustakaan sekolah itu kan biasanya ada jam-jam tertentu, contohnya di jam istirahat atau sudah ditentukan jadwalnya begitu nggih Bu Murni. Tapi kalau di sudut baca yang ada di pojok baca maksud saya nggih, yang ada di kelas, anak ini saya rasa lebih cocok, lebih pas gitu nggih Bu Murni. Karena setiap kali selesai mengerjakan, anak bisa langsung berkunjung ke pojok baca untuk membaca. Gitu ya, Bu Sulis. Jadi rencananya Bu Sulis ini mau membuat pojok baca di kelas begitu ya Bu Sulis. Tapi tidak lupa juga masih memanfaatkan perpustakaan. Betul, namun tetap akan membuat pojok baca. Betul, Nah, Bu Murni. ini yang diprioritaskan Bu Sulis ini yang mana ini? Anak di berkunjung ke perpustakaan atau mungkin membuat pojok baca itu tadi Bu Sulis? Yang lebih utama dari rencana saya ini ya Bu Murni, ini kayaknya saya lebih condong ke, yang saya utamakan maksudnya nggih, ke pojok baca dulu. Pojok baca dulu ya. Mengingat nggih, itu tadi dengan berbagai pertimbangan yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, kira-kira ini dalam melakukan rencana nanti ya Bu Sulis, itu Bu Sulis melibatkan siapa saja? Untuk mensukseskan ya Nah, istilahnya iya, gitu. mensukseskan Iya, rencananya Bu rencana Sulis. saya ini, Iya. iya saya yang jelas kan saya nggak bisa bekerja sendiri gitu Bu Murni. Iya. Saya tetap berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Yang jelas saya melibatkan Bapak Ibu guru atau teman sejawat saya Bu Iya. Murni, terus siswa juga terlibat di dalamnya. Selain itu penjaga sekolah. Jadi semua warga sekolah terlibat di sini. Jadi gitu, Bu Murni. untuk menyukseskan rencananya Bu Sulis, Bu Iya. Sulis akan melibatkan seluruh warga sekolah begitu Betul, ya Bu gitu, Sulis. betul, gitu. Nah, kira-kira kapan nih mulai diaksikan ini rencananya Bu Sulis? Kalau untuk saat ini memang belum bisa nggih, karena ini memang situasinya kan masih apa istilahnya liburan nggih, walaupun Iya. pada prakteknya kita nggak pernah libur nggih Bu Murni. Iya. Rencana di tahun ajaran baru yang jelas setelah MPLS gitu nih Bu Murni. Berarti ini ya Bu Sulis akan Bu Sulis realisasikan saat nanti sudah mulai pembelajaran di tahun ajaran baru. Itu ya Bu begitu, Sulis. betul. Ya, Bu Sulis ini ya hebat sekali rencananya Bu Sulis ini, keren pokoknya. Iya, iya, iya. Semoga nanti dalam pelaksanaannya, dalam realisasinya juga berhasil ya Bu Sulis. Amin, amin. Dari cakap-cakap kita siang hari ini Bu Sulis, tadi apa yang Bu Sulis dapatkan? Dengan perbincangan saya dengan Bu Murni nggih, harapan saya dapat merealisasikan program saya ya, yang nantinya saya dapat mencapai tujuan saya apa tadi saya sudah saya sampaikan ya Bu Murni nggih, saya ingin meningkatkan minat membaca pada anak didik saya begitu. Perasaannya Bu Sulis bagaimana sekarang ini? Plong Bu Murni, sedikit Plong, ada ya. pencerahan begitu Iya. nggih. Ya, terima kasih Bu Sulis atas waktunya ya Bu Sulis. Saya kira sudah cukup. Terima kasih Bu Sulis sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Oke. Terima kasih juga buat Bu Murni berkenan meluangkan waktu nih, untuk berbincang-bincang atau sekedar mendengarkan keluhan saya begitu Bu Murni. Sama-sama Bu Iya. Sulis. Semoga nanti Bu Sulis dalam merealisasikan rencananya Bu Sulis berhasil ya Bu Sulis. Amin, amin. Sukses ke depannya. Sukses. Oke, saya permisi dulu ya Bu Sulis. Saya akan melanjutkan aktivitas saya selanjutnya. Oke, semoga Bu Murni Oke, semangat. terima kasih ya, Bu Sulis, ya. Iya. Selamat siang Bu Murni, Bu Sulis. Selamat Selamat siang, siang, Pak. Siang hari ini kita kedatangan tamu Bu Sulis, Bu Murni, Iya, Pak. untuk memberikan observasi pada kegiatan posing kita Bu ya. Iya, Pak. Monggo silakan duduk Bu Sulis. Inggih Pak, siap. Begini Bu Murni, Iya, Pak. katanya Bu Murni akan menyampaikan beberapa hal yang ingin disampaikan. Kira-kira apa Bu ya? Begini Pak, seperti yang
saya katakan kemarin ya Pak, bahwa saya akan menyampaikan sesuatu kepada Pak Karnadi. Jadi gini Pak, di sekolah saya minat baca siswa itu masih rendah Pak. Oh begitu Bu Iya. ya. Iya iya iya. Tapi kali ini kita tidak punya waktu banyak Bu. Saya nanti ada kegiatan, waktu saya kisaran 15 sampai 20 menit lah. Apa yang kira-kira ingin Ibu Murni dapatkan dari obrolan kita sekarang ini? Ini ya Pak, dari obrolan kita nanti seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya Pak, bahwa murid saya, siswa saya itu minat bacanya rendah. Jadi kalau tidak disuruh, siswa itu tidak mau membaca Pak. Kadang waktu membaca saja itu waktu pembelajaran, itu kalau ada pelajaran membaca itu siswa itu wegah Pak, malas begitu Pak. Jadi tidak ada minat membacanya. Jadi saya ingin bagaimana ini caranya supaya meningkatkan minat baca si siswa Pak. Oh, jadi Bu Murni ini ceritanya pengen meningkatkan minat membaca untuk siswa. Iya. Gitu Bu. Iya Pak. Kira-kira menurut Bu Murni sudah dikatakan tumbuh minat membaca itu yang seperti apa gambarannya Bu ya? Iya. Kalau menurut saya ya Pak, anak dikatakan tumbuh minat bacanya itu jika si anak ini sudah bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri Pak, dalam arti minat membaca tanpa disuruh, membaca dengan kesadaran dari dalam dirinya Pak. Jadi tidak waktu ke perpustakaan biasanya kan sesuai jadwalnya saja, Ya. tapi gambaran saya ya Pak, kalau anak itu dikatakan minat bacanya tinggi tanpa menunggu jadwal berkunjung ke perpustakaan, si anak itu sudah datang sendiri ke perpustakaan, dan di perpustakaan si anak itu sudah membaca Pak. Jadi tidak menunggu perintah seperti itu Bapak. Oh begitu Bu Iya. ya. Iya. Jadi misalnya anak sudah mulai tumbuh minat membacanya, misalnya diberi skala itu 10 gitu ya. Iya. Iya Bu. Tapi kira-kira berdasarkan pengamatan Bu Murni, Iya, Pak. untuk sekarang ini minat membaca anak di sekolah sudah mencapai skala berapa Bu ya? Menurut pengamatan saya ya Bapak, untuk saat ini seperti yang saya sampaikan di depan tadi, karena minat bacanya rendah, saya menilai itu ada di skala 6 Bapak. Skala 6 Iya. ya? Itu sudah data valid ya Bu? Iya, itu menurut pengamatan Ya, saya ya. itu Pak. Oke, berdasarkan pengamatan Ibu di skala 6, minat baca anak ini kira-kira ingin ditingkatkan pada skala berapa ini? Ya kalau saya ke skala 8 begitu Pak. Kenapa nggak langsung 10? Ya kita evaluasi dulu ya Pak, nanti hasilnya bagaimana, tapi untuk saat ini saya ingin meningkatkan ke skala 8 dulu. Oke, baik Bu. Jadi Bu Murni ingin meningkatkan minat membaca dari angka skala 6 menjadi 8 Bu ya? Iya, 8 Pak. juga bagus Bu. Iya. Nah, jadi minat membaca siswa ingin ditingkatkan dari skala 6 ke skala 8 untuk saat ini ya Bu. Nah, dari rencana agar minat membaca bisa sampai ke level tersebut, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan? Ya Pak, untuk saya ingin merealisasikan menjadi skala 8 ya Pak, saya ingin membuat sebuah rencana Pak. Ada 2 rencana sih Pak. Yang pertama, saya ingin membuat menarik pojok baca yang ada di kelas. Sebenarnya ini sudah ada Pak, pojok baca di kelas itu, tapi saya ingin membuat lebih menarik lagi dengan menambahkan mungkin poster, gambar-gambar yang menarik, yang akan membuat si siswa ini tertarik untuk mendekati pojok baca, dan akhirnya dengan mendekati pojok baca secara tidak langsung si anak nanti akan membaca sendiri, seperti itu Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin membuat taman baca Pak di depan kelas. Di depan kelas saya itu kan sudah ada seperti
gazebo atau taman-taman itu kan Pak, tapi saya di sana ingin menambahkan dengan buku-buku bacaan. Jadi saya akan membuat taman baca di situ. Oh begitu Bu ya. Iya. Nah dari dua strategi yang Bu Murni sampaikan tadi, kira-kira yang bisa Ibu Murni mulai dan melaksanakan yang mana dulu ini Bu? Ya, saya memprioritaskan yang membuat taman baca di taman Pak. Oke. Iya, di depan kelas. Dengan begitu anak lebih gembira Iya, gitu ya. iya seperti itu. Bisa Pak. tumbuh minat membacanya tanpa paksa. Iya. Gitu, Bu, ya. Bagus sekali Bu. Nah, kira-kira mulai kapan Bu dilaksanakan? Saya merencanakan ini akan saya mulai laksanakan nanti saat tahun ajaran baru Bapak. Oke. Ini sebentar lagi kan tahun ajaran baru, Ya. nanti saya akan sudah mulai membuat taman baca di taman. Berarti kira-kira mulai 2 minggu lagi lah Bu ya. Iya Pak. Bagus sekali Bu. Dari gambaran itu tadi semua rencana itu sudah oke. Nah kira-kira yang dilibatkan siapa saja Bu? Tentunya kita dalam melakukan sesuatu tidak mungkin sendiri ya Pak, kecuali kalau itu untuk urusan pribadi kita sendiri mungkin ya Pak. Tapi kalau ini kan menyangkut siswa di sekolah, tentunya saya akan melibatkan seluruh warga sekolah, mulai dari Bapak Kepala Sekolah, teman-teman sejawat, Bapak Ibu Guru, kemudian penjaga sekolah tentunya Pak. Dan saya rencana juga mau melibatkan beberapa siswa Bapak untuk membantu memasang atau menata buku-buku bacaan itu, sehingga nanti dari si siswa itu sudah tahu sebelum saya menyampaikan, malah bisa langsung oh ini maksudnya membuat Jadi taman. kreativitasnya juga tumbuh ya Bu Iya. ya. Bagus sekali Bu rencananya Bu. Sepertinya rencana Bu Murni sudah sangat matang, tinggal action saja nih. Iya Pak, insya Allah ini Pak. Di penghujung sesi ini Bu ya, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Alhamdulillah Pak Karnadi, dari percakapan ini yang tadinya saya agak bingung ya Pak, alhamdulillah sekarang menjadi plong. Saya mendapatkan bisa menyampaikan apa permasalahan saya kepada Pak Karnadi, seperti itu Pak. Jadi saya merasa apa yang menjadi beban di hati sudah saya utarakan. Iya Bu, jadi pada intinya kali ini Bu Murni sudah bisa mendapatkan solusi ya Bu ya. Betul Pak, sudah Ya, Pak. ya. Baiklah Bu, kalau begitu besok kalau sudah mulai berjalan dari rencana itu yang disampaikan tadi, Ya. kira-kira boleh nggak kita ngobrol-ngobrol lagi? Boleh dong Pak. Ya. Nanti akan saya ceritakan lagi hasilnya. Mudah-mudahan rencana Ibu berhasil Bu ya. Iya, amin. Karena saya masih ada kegiatan yang lain. Untuk sesi kali ini, percakapan kita hari ini kita cukupkan sekian dulu ya Bu. Terima kasih atas waktunya Bu Murni. Sama-sama Pak. Bu Sulis, monggo Bu. Ini Pak. Selamat siang Pak Karnadi. Selamat siang. Ya, Bu saya ulangi Sulis. lagi nih, Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Baik Bu. Pak Karnadi, ini kemarin jenengan bilang katanya mau ada sesuatu yang mau disampaikan. Kira-kira apa itu Pak? Monggo silahkan disampaikan Pak. Iya Bu, saya memang ada beberapa hal yang mengganjal ini Bu. Saya melihat dalam mata pelajaran saya, khususnya matematika, saya melihat anak didik yang saya ampu ini literasi numerasinya rendah kayaknya Bu. Oh, begitu nggih. Iya Bu. Oh, nggih. Jadi Pak Karnadi mempunyai permasalahan tentang literasi numerasi nggih. Betul sekali, Bu. Gini Pak Karnadi, kita cuma punya waktu itu kira-kira 15 sampai 20 menit nih Pak Karnadi. Iya Bu. Kira-kira hal-hal apa saja yang ingin jenengan dapatkan dari obrolan kita ini nanti Pak? Ya, saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi, terutama untuk
mengembangkan minat peserta didik ampuan saya khususnya dan sekolah pada umumnya untuk meningkatkan literasi numerasi. Oh ya, jadi pada intinya Pak Karnadi itu ingin meningkatkan minat Literasi numerasi di numerasi. pelajaran yang Bapak ampu. Betul, begitu. Bu. Kira-kira Pak, ini Pak, menurut Bapak nih, tadi kan jenengan menyampaikan permasalahannya untuk tingkat literasi numerasinya rendah gitu ya Pak. Iya, betul, Bu. Kira-kira Pak, menurut jenengan siswa yang dikatakan tingkat literasi numerasinya tinggi itu yang bagaimana? Untuk gambaran saya Bu ya, paling tidak siswa yang mempunyai literasi numerasi baik itu, jika khususnya saya mengajar matematika, paling tidak itu mereka sudah mengenal dan memahami simbol-simbol matematika yang ada begitu Bu. Iya. Jadi menurut panjenengan siswa dikatakan mempunyai minat literasi numerasi Iya. yang tinggi itu kalau paling enggak tadi Iya. siswa itu sudah mengenal simbol-simbol Dalam dalam matematika. Iya Bu. matematika. Terus ini Pak, di pengamatan panjenengan nih Pak, kira-kira dari situasi atau keadaan murid panjenengan yang seperti itu Pak, kalau jenengan beri angka, itu kira-kira di level berapa Pak itu Pak? Wah, ini memang data yang saya kumpulkan cukup valid Bu. Begitu ya, Karena Pak? kadang-kadang saya memberikan soal dengan cara mendidikkan soal, itu mereka masih sangat kebingungan untuk menuliskan Bu. Gitu. Iya, menuliskan simbolnya artinya. Kalau ini skala 5 Bu. Oke Pak, di skala 5 ini kan jenengan mungkin belum apa Pak mempunyai strategi khusus ya untuk Iya Bu. peningkatan minat literasi numerasi Iya, pada siswa Bu. panjenengan. Iya, Nah, Bu. mungkin dari bincang-bincang kita kali ini kan jenengan nantinya sudah menemukan apa Pak solusi dari permasalahan yang panjenengan hadapi ya Pak ya. Kira-kira setelah di level 5 tadi ya Pak ya. Kira-kira ini Pak, perkembangan atau kemajuan dari level 5 itu meningkatnya dengan targetnya ke angka berapa? Saya menargetkan di angka 8 Bu. 8 ya Pak? Iya, ya? Dari 5 ya Pak ya, dari 5 ke 8 ada peningkatan 3 angka ya Pak? Iya, ya? iya. Berarti Pak. Menurut saya angka 8 itu sudah cukup hebat, tapi hebat lagi Pak Karnadi. Seumpama, kenapa kok Pak Karnadi nggak langsung menargetkan ke 9 atau bahkan 10 langsung begitu Pak? Saya masih ini Bu, memandang aset yang tersedia, diantaranya saya sudah mempunyai data tentang minat anak tadi Bu, begitu rendahnya. Kalau nanti saya menargetkan di angka yang sangat maksimal, nanti malah berjalannya tidak begitu baik. Tapi nanti kalau memang sudah berjalan baik, ya saya tingkatkan lagi. Oh begitu, bagus Pak. Nah, dari angka 5 menuju ke angka 8 ini bukan perjuangan yang ringan ya Pak ya? Iya, Ini adalah betul, perjuangan yang betul-betul luar biasa. Nah, Betul, Bu. dari 5 ke 8, kira-kira ini jenengan kan sudah mempunyai strategi atau rencana bagaimana caranya dari 5 kok bisa ke 8? Bagaimana Pak? Saya mempunyai gambaran strategi begini Bu. Saya akan yang pertama dalam pembelajaran saya akan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sarana IT. Di sini saya menggunakan aplikasi Google Class begitu Bu. Hebat. Ini rencana yang luar biasa nih Pak. Jenengan akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi Pak, dengan memasukkan di dalamnya tentang apa tadi Pak? Saya masukkan ke dalam Program aplikasi. Ya Pak. Betul-betul ini bagus Pak. Program jenengan ini sangat bagus, sangat luar biasa ini. Begini Pak, dari strategi yang sudah panjenengan utarakan tadi nih Pak. Iya Bu. Kira-kira ini Pak,
untuk rencana keterlaksanaannya bagaimana Pak? Dari rencana panjenengan yang sudah dilaksanakan. Rencana keterlaksanaannya ini Kapan itu Pak? akan saya laksanakan di awal tahun ajaran baru besok ini Oh, Bu. gitu. Iya. Nanti, Berarti Bu. setelah MPLS tepatnya Iya. begitu, Pak. Oke. Baik Pak Karnadi, saya kira untuk rencana panjenengan bagus, semoga dapat berjalan sesuai dengan apa yang panjenengan rencanakan. Iya, Bu. Nah, ini Pak Karnadi, saya juga pengen tahu nih kira-kira untuk keterlaksanaan program panjenengan ini nanti, nggih Pak Karnadi, kira-kira siapa saja Pak yang terlibat di dalamnya, gitu. Di sini jujur saja dalam membuat perencanaan model pembelajaran yang berdiferensiasi dan menyenangkan, terutama memasukkan literasi numerasi di dalam setiap jenjang, karena tidak mungkin Bu saya di kelas 8 membuat sendiri tanpa jenjang di kelas 7 sama kelas 9 juga dan terkait. Nah, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, khususnya guru matematika, dan minta bantuan dari sarana dan prasarana dan bagian IT. Jenengan berkolaborasi dengan guru mapel matematika Iya, tadi, Bu. Pak. Iya. Terus yang ada hubungannya dengan IT, jenengan Bu. kolaborasi dengan ahli. Iya. Baik Pak Karnadi, rencana panjenengan yang sudah panjenengan sampaikan tadi, yaitu menurut saya, menurut pengamatan saya itu Pak, sangat matang, benar-benar sudah terprogram ngoten nggih Pak. Semoga dapat berjalan sesuai dengan apa yang jenengan rencanakan. Nggih. Tinggal menunggu saja nanti Pak actionnya Iya, Bu, gimana. actionnya. Iya, gitu, iya. nggih. Pak Karnadi, ini kita sudah sampai di penghujung sesi ini Pak. Kira-kira apa yang sudah Pak Karnadi dapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari obrolan kita? Saya sekarang merasa lega Bu. Gambaran dari solusi dari permasalahan saya tadi sudah mulai terpecahkan ini Bu. Gitu gitu Pak. Iya Bu. Oke, berarti intinya jenengan sedikit ada apa namanya Pak? Pencerahan, ada Betul, solusi, Bu. ada jalan Betul, Bu. keluar atas Iya, Bu. permasalahan yang panjenengan Iya, Bu. hadapi. Oke, Pak Karnadi, terima kasih. Semoga program-program panjenengan dapat berjalan sesuai dengan rencana, harapan-harapan panjenengan semoga dapat terwujud begitu ya Iya. Pak. Ini Pak Karnadi, karena masih ada tugas yang harus saya selesaikan, jadi saya mohon pamit Pak Karnadi. Iya Bu Sulis, monggo Bu Sulis. Selamat siang Bu Murni. Selamat siang Pak. Bagaimana Bu rasanya? Alhamdulillah saya merasa senang Pak setelah melakukan coaching. Berjalan dengan baik dan lancar ya ternyata tadi ya, saya juga Iya. mengikuti. Begini Bu, setelah saya melakukan observasi tadi, mengikuti acara coaching Bu Murni, dengan mengamati ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh nggak Bu? Boleh dong Pak. Ya, terima kasih Bu. Ini Bu, kira-kira apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian? Ya, dalam proses coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur TIPA Pak, yaitu saya menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, serta menanyakan rencana aksi dan juga tanggung jawab dari si coach yang akan dilakukan si coach Pak. Nah, kemudian saya juga menggali potensi yang dimiliki si coach untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Wah, bagus sekali Bu refleksinya. Saya tadi mengamati ternyata keadaannya juga seperti itu. Dapat saya simpulkan di sini memang pendapat saya juga tadi Bu Murni sudah berhasil melaksanakan proses coaching menggunakan alur TERTA. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Ibu Murni, ada beberapa catatan Bu ya, yang saya catat ini Ya, Pak. yang akan saya sampaikan. Nah,
Jadi tadi Bu Murni sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur theta, Ya. yaitu sudah menanyakan tujuan tadi ada, kemudian sudah melakukan identifikasi, Ya. ada juga. Ibu sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan. Tadi sudah membantu coaching menemukan rasa tanggung jawab. Nah, tadi juga saya dapat menemukan itu pada proses coaching tadi. Tapi pada saat saya mengamati tadi juga saya temukan Bu, Ibu sangat fokus. Wah, iya toh Pak. Iya. Alhamdulillah Pak. Ternyata Ibu sangat fokus juga. Iya. Yang artinya ini sudah mencapai kompetensi yang satu tadi, kehadiran dengan penuh. Nah, padahal tadi kompetensi yang ingin Ibu perkuatkan hanya 2 ya. Iya, Pak. Ternyata ini juga masuk, tiga-tiganya masuk Bu tadi. Iya, alhamdulillah Pak. Ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini, Bu? Ya, berdasarkan coaching hari ini Pak, saya ingin lebih mengembangkan lagi, memperdalam, mempelajari alur tirta Pak. Saya ingin memperdalam lagi Pak untuk bisa belajar lagi tentang alur tirta sehingga nanti dalam proses coaching selanjutnya saya bisa melakukannya dengan lebih baik lagi. Oh begitu Bu, bagus sekali itu Bu, semangatnya Ibu Murni luar biasa. Terima kasih Pak. Saya acungi jempol 2 ini Bu. Saya senang sekali. Ya, baik Bu, menurut saya luar biasa sekali ya yang sudah diberikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan semakin sukses ke depannya. Amin. Ya, terima kasih sudah berkenan mengobrol-ngobrol, sharing dengan saya Bu ya. Sama-sama Pak. Saya juga terima kasih Pak karena sudah meluangkan waktu untuk saya Pak. Ya, kalau begitu saya melanjutkan aktivitas Bu ya. Iya, Pak. Monggo, terima Pak. kasih. Ya.